Manusia itu nggak sempurna, Mas. Makanya ada beberapa orang atau part yang bilang bahwa manusia itu makhluk yang sempurna. Ya, kebenaran setiap orang kan berbeda. Kebenaran Anda ya kebenaran Anda, tetapi setiap orang memiliki kebenarannya masing-masing. Kalau saya pribadi, manusia yang baik adalah manusia yang seimbang. Manusia yang seimbang. Kita tidak pernah bisa menghilangkan sisi gelap kita. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang, Mas. Rahayu. Rahayu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Mbak, sudah meluangkan waktunya buat saya dan tim untuk sedikit wawancara tentang pengalaman spiritual dari Mbaknya. Siap. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, Mbak, bisa perkenalan dulu. Ya, saya Listi. Kalau bisa dibilang saya juga masih belajar, Mas. Cuman aliran saya lebih ke spiritualis humanis ya. Jadi bagaimana kita sebagai manusia itu belajar memanusiakan manusia, menghargai diri sendiri, dan tentunya sebagai perwakilan ya. Mungkin bisa dibilang karena saya masih masuk kaum milenial ya. Jadi saya membawa label bahwa spiritualis untuk kaum milenial. Sejak kapan, Mbak, menggeluti di dunia spiritualis? Kalau secara terjun langsung dan menjadi sebuah label ya, dan bergerak di bidang itu sudah kurang lebih 2 tahun, Mas. 2 tahun. Iya. Apa sih yang menjadi motivasi dari Mbak Listi ya, sebagai kaum milenial yang lebih suka ke spiritual, itu apa motivasinya? Sebetulnya pertama tidak diinginkan hal ini, Mas, karena memang terjadi begitu saja. Saya yakin bahwa setiap manusia itu punya DNA yang mungkin mereka tidak menyadari itu. Banyak manusia yang berpikir bahwa mereka itu hidup hanya untuk makan, minum, kerja, berkeluarga. Tetapi yang saya ketahui bahwa semenjak 2019 spiritual awakening atau kebangkitan spiritual global itu kan muncul ya. Kemudian 2020-nya disusul dengan pandemi, otomatis orang itu terbatas. Yang tadinya mungkin aktivitas lebih banyak di luar, terlalu mengedepankan ego, ambisi untuk bekerja, itu jadi tertahan. Dari situ saya juga mengalami dan saya berpikir manusia ini mulai terbatas. Harus ada sesuatu yang bisa melampaui raga kita, yaitu jiwa. Makanya 2020 itu ketika pandemi terjadi, saya lebih banyak introspeksi ke diri, lebih banyak waktu untuk keluarga, lebih menyelami diri, dan akhirnya satu persatu tuntunan itu hadir. Karena 2020 pandemi pasti banyak orang yang mengalami kejatuhan ya, baik secara mental, kondisi kesehatan, pekerjaan, usaha. Nah, di situ sebetulnya kita lagi dibentuk, terutama saya pribadi juga demikian. Jadi kalau motivasi sebetulnya bukan tujuan awalnya, tetapi karena memang semesta memberikan misi dan menyadarkan manusia memang untuk kembali ke dirinya sendiri, ya saya menerima itu sebagai pribadi dan sebagai manusia. Terus gini, Mbak, bisa diceritakan awal pengalaman perjalanan spiritual dari Mbak Listi itu seperti apa? Kalau perjalanan spiritual, sebagai informasi, saya tidak terlalu banyak paham ya tentang silsilah dan sebagainya, karena memang saya lahir, saya sudah istilahnya kayak diberikan ke orang lain gitu. Jadi saya tidak tahu orang tua kandung saya itu di mana dan bagaimana. Jadi mungkin untuk pemirsa yang melihat ini, kalau kalian tuh punya keluarga yang utuh, punya keluarga yang bisa membimbing kalian dalam hal spiritual, tuh sangat bersyukur. Karena seperti kondisi saya saat ini dan sepanjang perjalanan spiritual kan tidak banyak yang membimbing, tidak banyak yang membantu, hanya mengandalkan intuisi. Kemudian tidak tahu silsilah ini dari DNA yang mana, tetapi memang akhirnya dibentuk dari kejadian-kejadian hidup gitu. Dari sejak kecil, mungkin karena tidak dibesarkan oleh orang tua sendiri, otomatis kan perjuangan ya dari sejak kecil. Karena hidup tidak dengan keluarga yang sedarah, itu kadang-kadang yang sedarah aja itu bisa nggak terlalu sinkron ya, apalagi yang ini. Jadi
ditempa oleh waktu, kemudian mengalami berbagai kegagalan, kadang tuh mikir, Mas, hidup saya ini mau dibawa kemana sih? Tuhan itu ada nggak sih sebetulnya? Saya udah lurus, saya udah lempeng, mulai dinyalahin Tuhan waktu itu. Saya udah benar, saya udah baik, tapi kok hidup saya begini? Justru makin lama makin terpuruk. Ketika saya baik sama orang, kenapa malah saya dimanfaatkan? Kenapa saya percaya sama orang dan orang itu malah tidak memberikan feedback seperti yang saya harapkan? Dari situ belajar, Mas. Mungkin disitulah yang orang sebut sekarang tuh mengolah rasa ya. Tapi waktu itu saya tidak ada yang membimbing, nggak ngerti juga. Saya berpikir ya sudah, jalani, ikhlas. Dari perjalanan hidup itu akhirnya mengalami kejatuhan keseluruhan di 2019 itu, dan ada divorce juga, perceraian. Jadi kemudian 2020 bapak saya meninggal, yang sama saya itu, dimana satu-satunya orang yang saya pikir paling sayang sama saya cuman bapak saya. Waktu itu kayak udah nggak mikir, Mas, habis hidupnya, usaha jatuh, cerai, dan masih ada istilahnya tanggungan yang harus diselesaikan. Intinya ketika manusia itu benar-benar di titik terendahnya dia, ketika raga sudah tidak bisa melakukan lebih dari yang seharusnya, disitulah jiwa itu muncul. Kayak dorongan dari jiwa itu waktu itu masih ibadah gitu, tapi masih ada sesuatu yang saya cari dan saya nggak nemu itu apa. Maknanya tuh dalam, tapi saya susah menggali dengan belief system saya waktu itu. Apa ya ini? Saya sudah berdoa, tapi kok masih kayak belum klik gitu. Akhirnya perjalanan saya mencoba waktu itu meditasi, karena dengan panduan dari YouTube ya waktu itu. Kok saya damai di situ. Kemudian saya mulai berjalan lagi, dorongan suara-suara hati itu mulai muncul, kayak tiba-tiba sering bermimpi tentang kerajaan-kerajaan yang lampau-lampau, kemudian sering didatangi dengan sosok-sosok dalam mimpi yang sepuh-sepuh gitu. Ini apa gitu. Dan ketika saya denial atau menolak itu, saya tuh kayak makin digecek gitu. Makin nggak nemu apa sih gitu. Ini saya, karena waktu itu pemahaman saya, beliau itu kan bukan tuntunan ya seperti yang saya pahami sekarang. Banyak orang yang mengidentifikasikan bahwa leluhur itu jin. Leluhur itu jin? Iya, banyak yang mengidentifikasikan seperti itu. Salah persepsi. Nah, saya juga pernah terjebak di titik itu. Jadi ketika saya didatangin dalam mimpi, saya berusaha denial. Saya nggak mau. Ini sesat, ini musyrik, ini apa? Saya nggak mau. Tapi semakin saya menolak itu, semakin saya denial. Di mana itu sebetulnya masuk dalam DNA kita ya, sama saja kita menolak DNA kita sendiri. Akhirnya dengan sendirinya ada satu titik yang membuat saya terbuka matanya bahwa oh ini loh, leluhur itu tidak seperti itu. Mereka justru menyayangi kita, bahkan kadang lebih dari diri kita sendiri. Hanya saja cara mereka menyayangi kita tuh berbeda. Bisa dengan petunjuk, bisa dengan vision yang dialirkan melalui DNA kita untuk kita bisa melihat sesuatu, entah itu past life, retrokognisi, atau ke depan, prekognisi. Jadi pelan-pelan kemudian intuisi saya terbangkit, dorongan ketika bangun tidur, kamu beli aja kartu tarot. Buat apa? Saya nggak paham cara gunanya, tapi kayak dituntun terus. Akhirnya hari itu juga saya beli, dan saya mulai bisa mengaplikasikan hanya dalam waktu 2 hari, tapi by intuisi. Kemudian saya coba cross check ke keluarga, ke rekan terdekat, bener nggak? Oh, resonate. Saya juga kaget waktu itu, Mas, kenapa bisa seperti ini? Saya mengalami hal yang belum pernah saya alami sebelumnya. Seneng dong pasti. Ada hal yang luar biasa ternyata dari diri saya yang tidak saya sadari, dan selama ini saya menekan itu, bahkan tidak membiarkan itu muncul gitu. Tetapi pasti ketika kita itu ada sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita, orang sekitar kan pasti pro dan kontra ya. Mulailah kontra di situ. Orang menganggap saya punya jin, saya bisa memanipulasi orang dengan pikiran mereka dan sebagainya. Tapi sampai hari ini entah kenapa titik itu sudah terlewati, jadi sudah tidak sebuah kendala ya. Justru semakin orang menyudutkan saya tentang hal itu, saya lebih termotivasi lagi untuk memberikan gambaran ke mereka bahwa saya pelaku yang sesungguhnya. Saya tidak pernah ritual kemana mencari sesuatu yang mungkin saya sendiri nggak ngerti, tapi ini nyata. Leluhur itu ada, kita di tanah Jawa di mana itu bukan untuk main-main. Kita harus mulai belajar menggali DNA kita,
Dan memang sih ada beberapa orang yang berpikir tentang DNA ya, oh di past life saya itu saya seorang prabu, saya seorang raja, saya seorang ratu. Ya kadang-kadang saya simpel mas, oke, kalau kamu dulu ratu, kamu raja, dalam kehidupan sekarang kamu mau apa? Kamu tetap kerja, kamu tetap punya keluarga. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu di past life atau sebelumnya, yaitu adalah gambaran bahwa itu versi terbaikmu. Justru di kehidupan sekarang, lakukan yang terbaik. Bangkitkan lagi ilmu-ilmu Jawa kuno yang mungkin anak-anak muda tuh nggak ngerti mas. Bahkan saya sendiri tentang sejarah itu memang belum banyak paham. Itulah kenapa saya banyak belajar dari orang-orang yang sudah lebih tua, lebih pengalaman. Karena sebagai anak muda juga jangan pernah melupakan sesepuh-sesepuh yang banyak memberikan pengajaran. Jangan. Tapi satu hal yang pasti, jangan takut melangkah dulu. Sebagai kaum milenial tuh jangan takut melangkah. Karena kita pun anak-anak muda yang mungkin sekarang umurnya 20 ke 30-an gitu ya, itu kan nanti akan menjadi jembatan antara orang-orang yang sudah sepuh ini dengan anak-anaknya nanti. Kita ini jembatan. Bayangkan kalau kita ini tidak terkoneksi, ya sama halnya kita sekarang yang banyak tidak terkoneksi dengan leluhur. Pembelokan sejarah, bahkan yang saya ketahui ya, sejarah itu ditulis untuk mereka yang menang perang. Nah itulah kenapa saya kayak tergugah gitu loh. Ayo, anak-anak muda ini pada kemana? Kalian hanya sibuk main aplikasi, TikTok dan sebagainya. Kalian sadar itu tidak menghasilkan, tetapi apa yang menghasilkan justru kalian tuh nggak lakukan gitu. Nah itu sih sebetulnya yang mengetuk hati saya. Kenapa? Saya tuh rindu gitu loh mas. Anak-anak muda ini ayo, gitu. Nggak usah kita perlu peran yang besar untuk kita jadi di pemerintahan atau apa. Jadilah untuk dirimu sendiri dulu. Minimal sharing, bikin komunitas kecil. Hidupkan lagi budaya-budaya tradisional. Kita tidak perlu expert untuk menjalani sesuatu. Yang penting kita mengikuti panduan, arahan leluhur semesta, itu pasti akan mengikuti. Gitu. Terus gini mbak, di era milenial sekarang ini, saya pengen tahu pandangan dari Mbak Listi terkait dengan dunia spiritual. Kan banyak akhir-akhir ini orang yang kita anggap mempunyai tingkat spiritual yang lebih tinggi, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang beliau miliki. Itu bagaimana memandangnya? Oke, tentang itu ya mas, kalau saya menyikapi setiap manusia itu kan punya sisi diri lain ya. Bisa dibilang kalau dalam bahasa sekarang tuh dark side. Manusia tuh nggak sempurna mas, makanya ada beberapa orang atau part yang bilang bahwa manusia itu makhluk yang sempurna. Ya kebenaran setiap orang kan berbeda. Kebenaran Anda ya kebenaran Anda, tetapi setiap orang memiliki kebenarannya masing-masing. Kalau saya pribadi, manusia yang baik adalah manusia yang seimbang. Manusia yang seimbang. Kita tidak pernah bisa menghilangkan sisi gelap kita. Misalkan kayak emosional, kita emosi. Tidak mungkin ketika kita marah, kita kan banyak ya diajarin, karena kita dari kecil tuh di era kaum milenial, waktu mereka masih kecil-kecil kan diajarin untuk seragam ya. Oh nggak boleh marah, laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus kuat, perempuan harus feminin. Ini kan diseragamkan semua. Itulah kenapa di kehidupan sekarang banyak orang yang kehilangan jati diri, dan banyak sekali orang yang mengingkari kata hatinya sendiri karena memang dari doktrin yang diajarkan itu. Nah, ketika orang terbiasa menekan perasaannya, membohongi perasaannya sendiri, otomatis ego ini terpenjara di dalam. Makanya sekali orang emosi biasanya langsung dia meledak. Makanya kadang-kadang orang lebih mementingkan image untuk sebuah prestis atau label. Nah, kalau menurut saya pribadi, ketika orang memiliki label spiritual tetapi sikapnya tidak mencerminkan, yaitu egonya masih besar, pasti tetap ada luka batin yang belum selesai, trauma yang harus dirilis. Karena saya mengalami mas, jadi saya ngomong di sini bukan karena saya mendapat referensi, tapi karena saya mengalami sendiri dan saya pernah segagal itu. Ketika saya mulai masuk dan menggunakan label ya, waktu itu 2019 ramai orang menyebut dirinya indigo. Saya juga pernah terjebak di situ. Sampai suatu titik saya berpikir gitu, oke, kalau saya indigo terus mau apa? Ngapain? Dan dengan label indigo itu kamu bisa melakukan apa untuk orang banyak? Malu sendiri akhirnya. Nah itu loh mas, jadi manusia itu tidak bisa menghilangkan emosi. Emosi itu untuk dirangkul. Sisi gelap kita itu hanya perlu diseimbangkan. Kalau semakin kita ingin menutupi kebusukan kita, ya itu hanya akan menumpuk.
Lama-lama orang akan tahu, dan malah spiritual itu tidak murni nanti jadinya, karena ada ego, ada kepentingan pribadi. Nah, itu yang sebetulnya dihindari. Kalau dalam bahasa milenial itu spiritual trap, jebakan spiritual sebetulnya. Orang belajar spiritual itu kan tujuannya kan mencari Tuhan. Sebenarnya apa sih Tuhan itu wujudnya itu seperti apa? Kalau Mbak Listi nanya Tuhan itu bagaimana? Bagi saya Tuhan itu kesadaran. Kesadaran. Iya. Karena saya pernah di titik dalam hal belief system ya, Mas. Saya sudah beberapa kali pindah agama. Bukan saya mempermainkan, tetapi rasa ingin tahu saya sejak kecil itu besar.